halte Transjakarta. Kami sampai di Transjakarta sekitar pukul 10. Suasana di dalam Transjakarta lumayan sepi. Sebelum menjelajahi Museum Bank Indonesia di Kota Tua, izinkan kami memperkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Muhammad Febian. Saya Febri Turjana. Saya Rizky Ramadan. Saya Sipara Putri Nurbayanti. Saya Sultan Zakaria Al-Zubair. Saya Naina Fitri Widianingsih. Ini adalah pakaian yang kami gunakan untuk menjelajahi Museum Bank Indonesia. Setelah sampai di Kota Tua sekitar pukul 11, kami langsung menuju ke Museum Bank Indonesia. Ternyata di hari Sabtu Kota Tua sangat ramai. Saat kami memasuki gedung Museum Bank Indonesia, satpam tersebut mengatakan bahwa mereka sedang beristirahat selama 1 jam. Sembari menunggu museum dibuka, kami membeli makanan dan minuman untuk mengisi tenaga kita sebelum menjelajahi Museum Bank Indonesia. Di sini kami membeli beberapa es dan batagor. Setelah menghabisi makanan yang kami beli, kami mengelilingi Kota Tua untuk mengetahui ada apa saja di dalam Kota Tua. Di sini, si Farah ingin membeli topi yang dia inginkan. Setelah selesai membeli topi, kami lanjut mengelilingi Kota Tua. Setelah kita berjalan-jalan selama 1 jam, akhirnya Museum Bank Indonesia dibuka. Namun, pas kita sampai, ternyata sudah ramai orang yang mengantri untuk mengambil tiket masuk ke dalam Museum Bank Indonesia. Begitu masuk ke dalam Museum Bank Indonesia, kita langsung disambut dengan diorama yang menggambarkan suasana perbankan pada masa dulu. Dari pertama lihat saja, nuansa sejarahnya sudah cukup terasa. Mulai dari gaya pakaian, posisi kerja, sampai ekspresi patungnya yang cukup detail. Awalnya gak nyangka bagian masuknya bakal seperti ini, karena kami baru pertama kali kesini, jadi ini yang pertama kami lihat. Tapi ini lumayan banget buat jadi pengantar awal sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam museumnya dan lihat-lihat koleksi-koleksi lainnya.
Mari kalian menikmati dan mengamati satu persatu koleksi yang dimiliki oleh Museum Bank Indonesia. Izinkan saya membawa kalian menelusuri sejarah panjang berdirinya museum ini. Bangunan megah yang kini berdiri kokoh di kawasan Kota Tua, Jakarta ini bukanlah sekedar bangunan tua yang terawat. Gedung ini berdiri sebagai saksi bisu perubahan zaman, mulai dari kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, hingga lahirnya sistem ekonomi Indonesia yang modern seperti yang kita kenal sekarang. Dahulu, bangunan ini merupakan kantor pusat DJVEX Bank, bank sirkulasi milik pemerintah kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1828. Dari gedung inilah berbagai kebijakan keuangan kolonial dikeluarkan, urusan penting ditetapkan, dan perputaran ekonomi Hindia Belanda dikendalikan. Tempat inilah fondasi awal sistem moneter Indonesia mulai terbentuk. Meski dalam situasi politik dan sosial yang sangat berbeda dengan masa kini. Ketika bangunan ini akhirnya dialihfungsikan menjadi Museum Bank Indonesia, ia berubah dari pusat administrasi kolonial menjadi pusat edukasi publik yang terbuka bagi siapa saja. Museum ini tidak sekedar menampilkan benda bersejarah, tetapi merangkai perjalanan ekonomi Indonesia dalam bentuk visual yang runtut dan mudah dipahami. Setiap ruangan yang kalian masuki, setiap panel informasi yang kalian lihat, setiap artefak yang dipamerkan, semuanya menyampaikan cerita panjang bangsa ini dalam memahami, mengelola, dan membangun perekonomiannya sendiri. Mengawali perjalanan, museum membawa kalian ke era kejayaan perdagangan rempah-rempah pada abad ke-17. Suasana ruangan yang dibuat menyerupai pelabuhan tua dan deretan kapal dagang epoxy memberikan gambaran bagaimana perdagangan internasional di masa itu berjalan. Nusantara menjadi pusat perebutan komoditas berharga dan aktivitas ekonomi besar-besaran. Ini mulai mendorong lahirnya sistem administrasi keuangan sederhana, kontrak perdagangan, hingga sistem kredit awal. Walaupun belum ada bank dalam bentuk modern, fondasi ekonomi global perlahan diwujudkan dari bisnis-bisnis rempah-rempah yang menghubungkan Nusantara dengan Eropa. Ketika kalian melangkah lebih jauh, museum membawa kalian ke masa berdirinya The Java Bank pada tahun 1828. Di ruangan ini, museum menghadirkan suasana ruang kerja bank kolonial dengan meja kasir kayu, lemari besi, mesin hitung kuno, serta uang golden yang dulu digunakan. Kalian dapat melihat bagaimana proses percetakan uang dilakukan, bagaimana transaksi dicatat secara manual, dan bagaimana seluruh sistem ekonomi kolonial bergantung pada lembaga keuangan yang berdiri di gedung ini. DJB tidak hanya mencetak uang, tetapi juga mengatur jalannya transaksi ekonomi lintas wilayah di Hindia Belanda. Memasuki periode pendudukan Jepang pada tahun 1942, museum menggambarkan masa penuh tekanan ini melalui koleksi uang Jepang, dokumen perang, dan penjelasan mengenai inflasi besar-besaran yang terjadi akibat percetakan uang tanpa pengendalian. Meskipun DJVEX Bank tetap berdiri, fungsinya berubah sesuai kepentingan militer Jepang yang sedang memperluas wilayah kekuasaan di Asia. Setelah Indonesia memproklamasi
memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Situasi ekonomi berada dalam keadaan kacau. Belanda menguasai DJB kembali, sementara pemerintah Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia untuk mencetak uang Republik Indonesia atau ORI. Koleksi ORI yang tersimpan di museum memperlihatkan betapa berartinya lembaran uang sederhana itu. Bukan cuma sebagai alat tukar, tetapi sebagai simbol keberanian bangsa yang ingin berdiri di atas kaki sendiri. Ketika Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, di YFC, bank berada di bawah Republik Indonesia Serikat. Namun, pemerintah Indonesia ingin menguasai sepenuhnya lembaga ini demi kepentingan nasional. Melalui Undang-Undang tahun 1953, DJB dinasionalisasi dan resmi berubah nama menjadi Bank Indonesia. Arsip-arsip asli, dokumen hukum, dan foto-foto sejarah yang dipamerkan di museum memperlihatkan betapa pentingnya momen ini dalam sejarah keuangan Indonesia. Pada masa awal berdirinya Bank Indonesia memiliki tugas yang sangat luas. Ruangan yang menampilkan mesin ketik, alat pembukuan, berangkas tua, hingga catatan transaksi menunjukkan bagaimana BI pernah menjalankan peran sebagai bank sentral sekaligus ikut menjalankan fungsi bank umum. Semua itu dilakukan untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang baru beberapa tahun berdiri. Masuk ke era 1950 sampai dengan 1960-an. Kalian akan melihat panel grafik dan foto-foto yang menggambarkan kondisi ekonomi yang tidak stabil, inflasi tinggi, perubahan kebijakan yang cepat, dan situasi politik yang dinamis menjadi tantangan berat. Ruangan ini memberikan gambaran bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia bekerja keras untuk menstabilkan nilai uang di tengah dinamika ekonomi yang sulit dikendalikan. Memasuki era Orde Baru, museum menunjukkan bagaimana pemerintah mulai membenahi sistem perbankan dan memperkuat kebijakan moneter. Bank Indonesia mulai memfokuskan perannya sebagai pengatur inflasi, penjaga stabilitas rupiah, dan pengembang sistem keuangan yang lebih rapi. Koleksi dokumen kebijakan, foto-foto pejabat Bank Indonesia, serta artefak kantor pada masa itu menggambarkan perubahan besar yang terjadi di dunia finansial Indonesia. Namun, fase paling emosional dalam museum ini adalah ruang krisis moneter 1997 sampai dengan 1998. Cahayanya redup, grafik nilai rupiah yang merosot tajam, dan tayangan video situasi ekonomi pada saat itu menciptakan suasana yang membuat pengunjung bisa merasakan kepanikan yang terjadi di seluruh negeri. Museum menunjukkan bagaimana bank-bank runtuh, harga-harga melambung, ribuan usaha tutup, dan jutaan orang terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit. Area ini menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi yang kita rasakan hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang dan penuh tantangan. Setelah krisis tahun 1998 menjadi titik balik penting ketika Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga independen tanpa intervensi pemerintah. Bank Indonesia diberi mandat untuk menjaga stabilitas rupiah, memastikan kelancaran sistem pembayaran, serta mengawasi sistem keuangan agar tetap sehat dan stabil. Langkah besar ini memperkuat kepercayaan publik dan memulai era baru dalam sejarah moneter Indonesia. Ketika memasuki area modern, museum suasana berubah menjadi lebih cerah dan futuristik. Kalian akan melihat bagaimana dunia keuangan berevolusi mengikuti perkembangan
ATM, kartu debit, hingga sistem pembayaran elektronik seperti QRIS dan BIVAS. Semuanya dipamerkan secara interaktif. Tidak hanya itu, museum juga memperkenalkan konsep rupiah digital, sebuah inovasi yang sedang dipersiapkan Bank Indonesia untuk masa depan. Sistem pembayaran nasional, panel-panel interaktif, layar sentuh, hingga simulasi transaksi digital membuat pengunjung memahami bagaimana dunia keuangan kini semakin cepat, praktis, dan aman. Setiap sudut museum ini dirancang tidak hanya memahami sejarah, tetapi juga merasakan emosi dan tantangan di balik fase perkembangan ekonomi bangsa. Dari masa kolonial hingga kemerdekaan, dari pembangunan hingga krisis, dari sistem tradisional hingga teknologi digital, semuanya disusun dalam alur yang teratur, padat, dan mudah dipahami. Dan pada akhirnya, ketika kalian melangkah keluar dari museum ini, kalian tidak hanya membawa pengetahuan tentang perbankan atau kebijakan ekonomi. Kalian membawa pemahaman tentang perjalanan panjang bangsa Indonesia membangun fondasi ekonominya. Museum Bank Indonesia mengingatkan kita bahwa ekonomi bukan sekedar angka, bukan sekedar grafik, tetapi bagaimana dari identitas bangsa, cerminan dari perjuangan, ketahanan, dan harapan Indonesia untuk masa depannya. Itulah kisah panjang yang tersimpan di balik dinding-dinding tua dan megah di kawasan Kota Tua, Jakarta. Di ruangan ini, Museum Bank Indonesia akan menampilkan patung-patung manusia yang dibuat dengan sangat realistis, lengkap dengan pakaian, ekspresi, dan posisi tubuh yang mencerminkan suasana kerja pada masa lampau. Patung-patung ini tidak ditempatkan secara acak, tetapi disusun membentuk rekonstruksi adegan sejarah yang benar-benar pernah terjadi di gedung ini ketika masih menjadi kantor DJVC Bank. Patung yang kalian lihat di ruangan ini menggambarkan para pegawai dan pejabat bank yang sedang melakukan aktivitas perbankan sehari-hari. Ada yang tampak sedang berdiskusi, ada yang mencatat laporan keuangan, ada yang memeriksa dokumen penting, dan ada pula yang terlihat mengawasi transaksi atau menghitung uang. Semua posisi duduk, gerakan tangan, hingga penataan meja dan kursinya dibuat sesuai dengan gaya kantor bank kolonial pada abad ke-20. Museum sengaja menghadirkan museum menampilkan deretan foto tokoh-tokoh penting yang pernah berperan dalam perjalanan panjang sejarah perbankan di Indonesia. Foto-foto tersebut dipajang secara berurutan untuk memperlihatkan bagaimana kepemimpinan, kebijakan, dan arah sistem keuangan terus berubah dari masa ke masa. Selanjutnya, ini gak lama lagi foto gue di sini. Diam-diam di sini ada. Bentar lagi bapaknya Ayu. Di sini lu ya? Kurang gua nih di sini, kurang gua. Orang-orangan bank. Ada Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Tahun. Ruang emas moneter di Museum Bank, ruangan pameran yang menampilkan tumpukan replika emas batangan seberat 13,5 kg per batangnya.
sebagian simbol cadangan devisa negara. Pengunjung dapat melihat koleksi ini yang juga dilengkapi dengan replika emas batangan yang tidak boleh disentuh dan diangkat. Untuk merasakan bobotnya serta koin-koin emas dan peraknya bersejarah, uang ini adalah salah satu bagian ikonik dari museum yang menyajikan sejarah cadangan devisa negara. Guys, kita lagi di Ruangan yang sedang kita lihat ini adalah ruang numismatik di Museum Bank Indonesia. Ruangan ini merupakan ruang pamer yang menjadikan berbagai koleksi mata uang kuno, baik uang logam maupun uang kertas dari berbagai periode sejarah Indonesia. Koleksi yang ditampilkan mencakup uang dari masa kolonial Kerajaan Nusantara, masa kolonial Hindia Belanda, masa pendudukan hingga uang Indonesia setelah kemerdekaan, dan uang modern yang kita kenal sekarang. Semua koleksi disusun secara kronologis mengikuti alur waktu sejarah. Penyajian seperti ini memudahkan pengunjung memahami bagaimana sistem moneter Indonesia berkembang dari masa ke masa, mulai dari bentuk awal uang yang sederhana hingga desain uang yang lebih kompleks dan modern. Salah satu daya tarik di ruangan ini adalah adanya koleksi uang kertas kuno yang ditampilkan secara detail seperti yang kita lihat sekarang. Beberapa di antaranya merupakan uang yang digunakan pada masa kolonial, uang darurat saat masa perperangan, serta uang yang dikeluarkan pada masa awal kemerdekaan. Tiap lembar uang memegang cerita penting tentang situasi ekonomi dan kondisi negara pada zamannya. Selain itu, ruangan numismatik di Museum Bank Indonesia juga memiliki elemen unik lain seperti replika koin Kesha berukuran besar yang dikenal sebagai koin cinta, serta koleksi emas batangan dalam jumlah signifikan yang menunjukkan salah satu wujud kekayaan moneter Indonesia. Secara keseluruhan, ruangan ini memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai sarana edukasi, ruangan ini membantu masyarakat memahami sejarah moneter dan perkembangan ekonomi Indonesia. Kedua, sebagai dokumentasi sejarah di mana seluruh koleksi uang dan dokumen penting disimpan serta dirawat agar tidak hilang ditelan waktu. Dan yang ketiga, ruangan ini juga berfungsi sebagai media komunikasi kebijakan yang memberikan gambaran tentang peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi dari masa ke masa melalui koleksi lengkap dan penyajian yang informatif. Jadi ini mata uang dari Jamaika dan banyak. Uang. Siapa yang uang? Ada ini yang penampakan guys, dari Kanada. Dari Kanada. Banyak cuy. Ini 2000 ya? Dari kemarin. Anak-anak. Ini yang goper guys. Koin ganteng. Oh koin dari Amerika. Ini baik banget cuy. Bye. Ruangan ini memberi kita kesempatan melihat perjalanan panjang sistem keuangan Indonesia yang dimulai dari masa kerajaan hingga era modern seperti sekarang. Setelah menelusuri seluruh bagian dari Museum Bank Indonesia, kami keluar dan mulai mencari tempat untuk makan. Guys, kita lagi berbincang, mau pulang. Terima kasih vlog hari ini sudah selesai. Tinggal makan. Bye. Guys, kita makan dulu. Isi tenaga dulu. Ini saus ada mie ayam ya? Iya nggak?
Kita hari ini makan bakso. Lalu ada Biuna juga. Iya, Ru.